Kartono adalah seorang pria yang tampaknya memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja. Ia lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Desa yang tenang ini dikelilingi oleh sawah hijau yang luas, perbukitan yang menghijau, serta pohon-pohon besar yang tampaknya sudah ada sejak zaman nenek moyang. Namun, meskipun alamnya yang indah, hidup Kartono terasa sepi. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua, bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk merawat tanah pertanian mereka, sedangkan malam hari ia menghabiskan waktu dengan membaca buku atau berbincang singkat dengan ibunya. Tidak ada yang istimewa tentang kehidupannya, kecuali satu hal, rasa kesepian yang selalu mengikutinya. Kartono tidak pernah memiliki teman dekat, apalagi seorang kekasih. Ia sering melamun di tengah sawah, memandang langit yang luas, dan berharap bahwa suatu hari akan ada seseorang yang datang untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya. Semua orang di desa mengenalnya sebagai pemuda yang baik hati dan rajin bekerja. Namun, di balik itu, ada sebuah kerinduan besar dalam dirinya yang tidak pernah terungkapkan pada siapapun. Cerita tentang cinta pertama Kartono dimulai saat ia melihat Siti, seorang gadis desa yang cantik, cerdas, dan penuh keceriaan. Siti adalah sosok yang selalu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ia berjalan di sepanjang jalan desa, orang-orang pasti menoleh, tertarik oleh keanggunannya. Namun, Siti bukan hanya cantik dari luar, tetapi juga memiliki hati yang baik. Ia sering membantu ibu-ibu yang membutuhkan bantuan, atau bermain dengan anak-anak desa, membuat orang-orang di sekitar menaruh rasa hormat dan cinta padanya. Kartono, yang selama ini hidup dalam kesendirian, tak bisa menahan perasaannya saat pertama kali melihat Siti. Ia merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan gadis itu. Mungkin itu adalah rasa kagum yang muncul karena kecantikan Siti, atau bisa jadi itu adalah rasa kesepian yang mendalam yang membuatnya merasa Siti adalah jawaban dari semua kerinduannya. Setiap kali melihatnya, Kartono merasa jantungnya berdebar lebih cepat, dan setiap senyuman Siti membuat dunia seakan berhenti berputar. Namun, meskipun perasaan itu semakin mendalam, Kartono tahu bahwa ia hanyalah pemuda biasa, sementara Siti adalah gadis yang lebih tinggi status sosialnya. Siti memiliki banyak pengagum, dan Kartono merasa ia tidak akan pernah bisa mendapatkan perhatian darinya. Setelah berhari-hari memendam perasaan, Kartono akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Siti. Hari itu adalah hari yang cerah, dan Siti sedang berjalan pulang dari pasar dengan sekeranjang sayuran segar di tangannya. Kartono yang kebetulan lewat di jalan itu merasa ini adalah kesempatan yang tepat. Dengan rasa cemas yang tak terungkapkan, ia berjalan mendekat, menatap Siti dari kejauhan. Siti yang merasa ada seseorang yang mendekat, menoleh dan tersenyum pada Kartono. Senyuman itu membuat Kartono merasa gugup sekaligus bahagia. Mereka saling menyapa, dan obrolan singkat pun terjadi. Siti tampak ramah, dan Kartono merasa sangat dihargai hanya dengan percakapan ringan itu. Namun, setelah beberapa pertemuan seperti itu, Kartono merasa bahwa rasa perhatiannya tidak terbalas. Siti tetap menunjukkan sikap yang sama, ramah dan sopan, namun tidak ada tanda-tanda ketertarikan lebih dari itu. Setiap kali Kartono mengungkapkan perasaannya melalui tindakan kecil, seperti mengirimkan bunga atau membantu Siti membawa barang, Siti hanya mengucapkan terima kasih dengan senyuman, namun tidak menunjukkan reaksi lebih. Hal ini semakin menguatkan rasa putus asa Kartono, karena meskipun ia berusaha keras, perasaan cintanya tidak pernah mendapatkan tempat di hati Siti. Lama-kelamaan, Kartono merasa seakan-akan cintanya itu hanyalah sebuah harapan kosong. Ia mulai merasakan sakit yang teramat dalam setiap kali melihat Siti tertawa bersama lelaki lain,
atau berbicara dengan pemuda-pemuda desa yang jelas lebih tampan dan lebih mampu dari dirinya. Kartono merasa terasingkan dalam dunia yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan. Rasa cemburu dan kesedihan itu terus menghantuinya, dan ia mulai meragukan dirinya sendiri. Mungkin ia tidak cukup baik untuk Siti. Mungkin dia tidak pantas mendapatkan cinta yang begitu indah. Namun, di balik semua perasaan itu, satu hal tetap ada, rasa cinta yang mendalam yang tidak bisa ia hilangkan begitu saja. Hari demi hari, rasa itu semakin besar, semakin menggerogoti dirinya. Ia merasa terperangkap dalam perasaan yang tak terbalas. Setiap malam, sebelum tidur, Kartono sering menangis dalam kesepian, berdoa agar suatu hari Siti bisa melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Namun, semakin lama, ia mulai merasa bahwa harapan itu mungkin hanya ilusi. Cinta yang tulus dan murni itu mungkin memang takkan pernah menjadi miliknya. Suatu sore, saat Kartono sedang berjalan pulang dari ladang, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Pak Suto, seorang dukun yang cukup terkenal di desa tetangga. Pak Suto bukan orang sembarangan. Ia memiliki kemampuan untuk meramal dan memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Meski banyak yang merasa takut dengan kemampuan Pak Suto, Kartono merasa ada sesuatu yang menarik dalam diri pria itu. Dalam hatinya, sebuah ide muncul. Mungkin, jika ia meminta bantuan Pak Suto, dukun itu bisa memberikan solusi untuk perasaannya yang tak terbalas. Kartono mendekati Pak Suto dan dengan hati-hati mulai bercerita tentang rasa sakit yang ia rasakan akibat cintanya yang ditolak. Ia menjelaskan betapa dalamnya perasaan cintanya terhadap Siti, dan bagaimana ia merasa terjebak dalam kesepian yang tak berujung. Pak Suto mendengarkan dengan seksama, matanya yang tajam memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut Kartono. Setelah beberapa saat, Pak Suto akhirnya membuka mulut. Jika kau benar-benar ingin mendapatkan cintanya, ada satu cara yang bisa dilakukan, katanya dengan suara berat. Namun, kau harus tahu, harga yang harus dibayar sangat besar. Kartono yang sudah terlanjur terbuai dengan harapan, segera mengangguk, tidak peduli apapun yang harus ia bayar. Ia hanya ingin satu hal, mendapatkan cinta Siti, apapun caranya. Pak Suto, dengan tatapan yang dalam dan penuh makna, mengeluarkan sebuah kantong kain kecil dari dalam sakunya. Kartono menatapnya dengan penasaran. Dukun itu membuka kantong tersebut dengan hati-hati, dan dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah jimat kecil yang terbuat dari batu hitam. Batu itu berkilau, meskipun tampak biasa saja, dan ada tulisan yang terukir di permukaannya, tulisan yang tidak bisa dibaca oleh Kartono. Pak Suto meletakkan jimat itu di tangan Kartono dengan hati-hati, matanya yang tajam tetap menatapnya, seolah-olah sedang menguji niat baik pemuda itu. Ini adalah jimat yang akan membuka jalan untuk cintamu, kata Pak Suto dengan suara dalam. Namun, ingatlah, jangan pernah membuka jimat ini sebelum waktunya. Itu akan membawa bencana yang tidak bisa kau bayangkan. Kartono menggenggam jimat itu erat-erat, tidak peduli dengan peringatan yang diberikan oleh Pak Suto. Ia hanya merasa satu hal, ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Cinta Siti ada di depan matanya, dan jimat itu adalah kunci untuk mendapatkannya. Setelah meninggalkan rumah Pak Suto, Kartono merasa tidak sabar untuk melihat perubahan yang akan terjadi. Malam itu, saat ia kembali ke rumah dan menatap jimat di tangannya, ia merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jantungnya berdebar-debar, penuh dengan harapan dan ketegangan. Ia berpikir, mungkin ini adalah cara yang benar. Mungkin selama ini ia terlalu naif, mengandalkan cinta yang murni tanpa berusaha lebih keras untuk mendapatkannya. Dengan tekad yang membara,
ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melakukan apapun demi mendapatkan hati Siti. Ketika malam semakin larut, Kartono meletakkan jimat itu di bawah bantalnya, berharap bisa merasakan dampaknya secepatnya. Sesaat setelah ia menutup matanya, ia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang aneh mengalir melalui tubuhnya. Sebuah sensasi yang gelap, namun kuat, merasuk ke dalam dirinya. Seolah-olah ada kekuatan yang menguasai pikirannya, membuatnya merasa lebih percaya diri dan penuh semangat. Tidur malam itu datang dengan cepat, tetapi ia tidak bisa tidur nyenyak. Hatinya berdebar dan pikirannya dipenuhi oleh bayangan Siti. Keesokan paginya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kartono berjalan menuju pasar desa, seperti biasa, untuk membeli beberapa kebutuhan. Namun, kali ini, ia merasakan ada yang berbeda di sekelilingnya. Ketika ia melintas di depan rumah Siti, gadis itu yang sedang duduk di beranda tiba-tiba menoleh dan tersenyum padanya. Senyuman itu lebih hangat dari biasanya, dan matanya terlihat lebih cerah. Kartono merasa jantungnya hampir keluar dari dadanya. Ia merasa ada kekuatan yang membimbingnya, seolah-olah ia telah dipilih untuk mendekati Siti. Mereka saling menyapa, dan untuk pertama kalinya, Siti terlihat begitu ramah dan akrab dengan Kartono. "Hai, Kartono. Apa kabar?" Siti bertanya dengan senyuman yang manis. Kartono hampir tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi. Sebelumnya, Siti hanya menyapanya dengan biasa saja, namun hari ini ada sesuatu yang berbeda dalam sikap gadis itu. Percakapan yang singkat pun berubah menjadi lebih panjang. Mereka berbicara tentang cuaca, tentang pekerjaan di ladang, dan bahkan Siti mulai bercerita tentang keluarganya. Kartono yang semula merasa canggung mulai merasa nyaman. Ada sesuatu yang ajaib terjadi di antara mereka. Siti mulai menunjukkan minat yang lebih besar pada dirinya. Namun, di balik perasaan bahagia itu, Kartono mulai merasakan ada keganjilan. Meski Siti terlihat lebih hangat dan penuh perhatian, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak sepenuhnya nyaman. Perasaan itu seperti bayangan gelap yang mengikuti langkahnya. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Siti mulai sering mengunjungi Kartono di ladangnya, membantu memetik sayuran, atau sekadar berbincang di bawah pohon besar yang tumbuh di dekat rumah Kartono. Semakin sering mereka bersama, semakin Kartono merasa ada ikatan yang kuat di antara mereka. Setiap sentuhan Siti, setiap kata yang ia ucapkan, terasa lebih dalam dan penuh makna. Namun, perasaan Kartono semakin kacau. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Siti. Sesekali, matanya tampak kosong, dan senyumannya terkadang terasa dipaksakan. Dalam beberapa kesempatan, Kartono melihat Siti seolah-olah sedang berusaha melawan sesuatu, seperti ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Setiap kali ia mencoba mengungkapkan perasaannya secara lebih terbuka, Siti hanya tertawa ringan dan berkata, "Kau sangat baik, Kartono, tapi aku masih membutuhkan waktu." Jawaban itu seolah mematikan semua harapan Kartono. Ia merasa cemas, bingung, dan tak tahu harus berbuat apa. Semua yang ia lakukan seolah sia-sia. Kartono mulai merasa bahwa cinta yang ia peroleh dengan cara ini bukanlah cinta yang tulus. Ia merasa ada kekuatan gelap yang sedang berperan di balik semua ini, namun ia tidak bisa menarik diri. Siti tampak semakin terjerat dalam pesona dirinya, tetapi entah kenapa, perasaan itu tidak membuat Kartono merasa bahagia seperti yang ia harapkan. Pada suatu malam yang sunyi, setelah ia tidur dengan jimat itu di bawah bantalnya, Kartono terbangun oleh suara bisikan halus yang datang dari kegelapan. Suara itu begitu lemah, namun cukup jelas untuk terdengar di telinganya. "Kartono, jika kau ingin cintanya,
kau harus membayar harga yang lebih besar lagi." Suara itu terdengar seperti seruan dari jauh, namun begitu dekat di dalam hatinya. Kartono terbangun dengan jantung berdebar kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya terbuka lebar, dan ia merasakan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia duduk di tempat tidur, menatap sekeliling, namun tidak ada siapapun di dalam kamarnya. Suara itu hilang begitu saja, meninggalkan rasa takut yang mendalam dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat jahat mengintai di balik semua ini. Perasaan aneh yang ia alami semakin kuat. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan terus menghantui pikirannya. Ia sadar bahwa mungkin jimat yang diberikan oleh Pak Suto bukanlah jawaban untuk mendapatkan cinta Siti, tetapi justru membuka pintu bagi kekuatan yang lebih gelap dan berbahaya. Namun, meskipun rasa takut itu ada, Kartono tidak bisa menarik diri. Ia merasa terjebak dalam pusaran yang tidak bisa ia hindari. Beberapa hari setelah malam itu, Kartono merasa seperti ada sesuatu yang terus mengendap dalam dirinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, dan pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Tetapi, entah mengapa, meskipun perasaan itu semakin membebani, ia tidak bisa melepaskan jimat itu. Rasa takut yang muncul setelah bisikan malam itu seperti menciptakan sebuah lingkaran setan, di mana semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat pula kekuatan yang menariknya kembali. Siti, yang semula hanya menganggap Kartono sebagai teman, kini mulai menunjukkan perhatian yang lebih intens. Mereka sering berdua, berbicara lebih banyak, tertawa bersama. Semua itu terlihat seperti impian yang menjadi kenyataan bagi Kartono. Namun, semakin dalam ia terlibat, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Siti yang dulu ceria dan penuh kehidupan kini sering tampak murung. Matanya kosong seperti orang yang terjebak dalam pikirannya sendiri. Sesekali, Kartono melihat Siti berbicara dengan dirinya sendiri, seolah-olah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Ada satu malam yang sangat jelas dalam ingatannya, saat Siti menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan. "Kartono," kata Siti dengan suara yang sangat pelan, "aku merasa seperti aku bukan diriku sendiri." Kartono yang terkejut mencoba menenangkan Siti, namun hatinya sendiri mulai dipenuhi dengan kecemasan. Apakah Siti sedang terpengaruh oleh kekuatan jahat yang ia bawa? Ketakutan mulai menghantui Kartono dengan lebih jelas lagi. Setiap kali Siti berada di dekatnya, ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak wajar, seperti energi gelap yang menyelubungi mereka. Dalam beberapa kesempatan, Siti tampak sangat lelah, bahkan seperti kehilangan arah. Ada suatu malam ketika mereka duduk bersama di bawah pohon besar dekat rumah Kartono, Siti tiba-tiba menunduk dan terdiam lama sekali. Kartono merasa sangat cemas, lalu bertanya, "Siti, ada apa denganmu?" Siti mengangkat wajahnya dengan ekspresi kosong, matanya yang biasanya cerah kini tampak seperti ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, Kartono. Kadang aku merasa seolah-olah ada yang mengendalikan pikiranku," kata Siti. Suaranya serak. Kartono merasa gelisah, dan dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan lagi soal cinta biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Namun, meskipun ia merasakan ketakutan yang begitu nyata, ada sesuatu dalam dirinya yang masih bertahan. Ia merasa seperti berperang dengan dirinya sendiri, antara keinginan untuk memperbaiki keadaan dan keinginan untuk memiliki Siti dengan segala cara. Di tengah kebingungannya, Kartono merasa tidak bisa lagi mengabaikan perasaan aneh yang terus menguasai dirinya. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi buruk yang semakin sering datang. Ia melihat Siti dalam bayangannya,
namun wajah gadis itu tampak berbeda, lebih pucat dan kosong. Ada sesuatu yang mengerikan dalam mimpinya. Siti menangis dengan suara keras, namun tak ada suara yang keluar. Kartono merasa sangat cemas, seolah-olah ada sesuatu yang sangat salah. Terkadang, dalam mimpi-mimpinya, ia melihat sosok gelap yang berdiri di belakang Siti, dengan mata merah yang menyala dan senyum menyeramkan. Ketika ia berusaha mendekati Siti, sosok itu menatapnya dengan kebencian yang mendalam. Setelah terbangun, Kartono merasa sangat ketakutan. Ia merasa bahwa jimat yang ia terima dari Pak Suto telah membuka pintu bagi sesuatu yang sangat jahat. Semua yang ia harapkan, cinta, perhatian, kebahagiaan, sekarang berubah menjadi kutukan yang menghancurkan dirinya dan orang yang ia cintai. Pada suatu malam, Kartono akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Pak Suto lagi, mencari jawaban atas semua kebingungannya. Saat Kartono tiba di rumah Pak Suto, dukun itu tampak lebih tua dari sebelumnya, meskipun baru beberapa minggu sejak mereka bertemu. Pak Suto duduk dengan tatapan yang tajam, seolah-olah sudah menunggu kedatangan Kartono. "Kau sudah datang, Nak," kata Pak Suto dengan suara rendah. Kartono merasakan hawa yang sangat berat dan suram di sekitar dukun itu, seperti ada sesuatu yang sangat mengancam. "Pak Suto, ada yang salah dengan Siti. Aku merasa dia bukan lagi dirinya sendiri. Aku merasa seperti dia sedang dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari aku," kata Kartono dengan terbata-bata. Pak Suto memandangnya dengan serius, seolah-olah sudah mengetahui apa yang terjadi. "Kau telah membuka jalan yang gelap, Kartono. Jimat itu bukan hanya sebuah alat untuk mendekatkanmu dengan Siti. Itu adalah cara untuk memanggil roh jahat yang menginginkan sesuatu dari kalian berdua." Kartono merasa tenggorokannya kering, dan rasa takut menyergapnya lebih dalam. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya Kartono, hampir putus asa. Pak Suto menatapnya dengan tajam, dan jawabannya terdengar seperti peringatan terakhir. "Kau harus melepaskan Siti, atau semuanya akan berakhir buruk. Tidak ada yang bisa memisahkan kalian kecuali diri kalian sendiri." Kartono terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa ia harus melepaskan Siti, tetapi rasa cintanya begitu dalam dan kuat. Cinta yang ia rasakan bukanlah cinta yang biasa, tetapi semacam obsesi yang menguasainya. "Aku tidak bisa melepaskannya," kata Kartono, hampir menangis. "Aku sudah berusaha begitu lama untuk bisa bersamanya. Aku sudah melakukan semuanya, bahkan mengikuti jalan yang gelap ini." Pak Suto menatapnya dengan ekspresi penuh penyesalan. "Terkadang, Nak, kita harus menerima kenyataan bahwa cinta bukanlah tentang mengendalikan seseorang, melainkan memberi kebebasan. Cinta sejati tidak membutuhkan kekuatan gelap atau paksaan. Jika kau terus berpegang pada jalan ini, kau akan menghancurkan dirimu sendiri dan orang yang kau cintai." Kata-kata Pak Suto menyadarkannya, namun ia merasa terjebak. Seiring kata-kata itu menggema di pikirannya, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan kontrol. Jimat yang ia pegang erat-erat kini terasa semakin berat, seolah-olah menjadi beban yang tak tertahankan. Kartono sadar bahwa untuk menyelamatkan Siti, ia harus membayar harga yang jauh lebih besar, melepaskan cinta yang selama ini ia perjuangkan, dan menghadapi kenyataan pahit bahwa kadang-kadang cinta sejati bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Kartono kembali ke rumahnya dengan perasaan hancur. Pikiran tentang Siti, tentang cinta yang ia harapkan, tentang jimat yang telah ia terima, terus menghantui dirinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti beban yang semakin berat. Ia tahu Pak Suto benar, bahwa jalan yang ia pilih penuh dengan kegelapan dan bahaya.
Namun, perasaan cinta yang membara dalam hatinya membuatnya merasa mustahil untuk melepaskan Siti. Apalagi setelah semua yang telah ia lakukan, semuanya terasa sia-sia jika ia mundur begitu saja. Tetapi semakin ia berusaha mempertahankan perasaannya, semakin kuat pula rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Ia merasa ada sesuatu yang semakin mendekat, sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa begitu nyata. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Kartono terbangun dari tidur dengan jantung berdebar kencang. Ia merasa seperti ada bayangan gelap yang mengikuti setiap gerakannya. Seolah-olah sesuatu yang sangat jahat sedang mengawasi setiap langkahnya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi ketakutannya semakin besar, semakin meresap ke dalam dirinya. Kartono tahu bahwa jika ia tidak segera melepaskan Siti, semuanya akan berakhir tragis. Namun, ia merasa terjebak dalam jalan yang sudah ia pilih. Ia harus memilih, melepaskan atau terus terperangkap dalam cinta yang penuh dengan kejahatan. Keesokan harinya, Kartono pergi ke rumah Siti. Ia ingin melihat keadaan gadis itu, tetapi saat ia sampai di sana, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Siti yang biasanya ceria dan penuh energi kini tampak lebih pucat dan lesu. Matanya kosong, dan gerak-geriknya sangat lamban, seolah-olah tidak ada kehidupan di dalam dirinya. Kartono merasa hatinya hancur melihat perubahan itu. Siti yang ia cintai, yang ia perjuangkan dengan segala cara, kini tampak seperti orang yang sudah kehilangan jiwanya. Ia mencoba berbicara dengan Siti, tetapi jawabannya begitu datar dan tidak bersemangat. "Siti, ada apa denganmu? Apa yang terjadi?" tanya Kartono, khawatir. Siti hanya menatapnya dengan tatapan kosong, lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Aku tidak tahu, Kartono. Aku merasa sangat takut, seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan diriku." Kartono merasakan ketakutan yang semakin dalam. Ia tahu bahwa ini adalah akibat dari keputusan buruk yang telah ia ambil. Siti bukan lagi dirinya yang dulu. Ada sesuatu yang telah menguasai dirinya, sesuatu yang jauh lebih kuat daripada cinta mereka. Dengan perasaan cemas dan takut, Kartono merasa tidak bisa tinggal diam lagi. Ia harus segera menemukan cara untuk menghentikan semua ini, meskipun itu berarti melepaskan Siti dan menghadapi kenyataan pahit. Pada malam hari, Kartono kembali ke rumah Pak Suto dengan harapan bisa mendapatkan jawaban lebih lanjut. Ia merasa terdesak, putus asa, dan tak tahu harus berbuat apa. Ketika ia sampai di depan rumah dukun itu, Pak Suto menunggu di luar, seolah-olah sudah mengetahui kedatangannya. Wajah dukun itu tampak serius, dan ada rasa khawatir yang terpancar dari matanya. "Kau sudah kembali, Kartono. Apa yang terjadi?" tanya Pak Suto dengan suara rendah. Kartono menatapnya dengan mata penuh kebingungan dan rasa takut yang mendalam. "Pak Suto, Siti bukan lagi dirinya sendiri. Ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sudah berusaha untuk tetap berada di dekatnya, tetapi aku merasa semakin jauh dari Siti." Pak Suto menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang penuh keprihatinan, "Nak, aku sudah memperingatkanmu sejak awal. Ketika kau membuka jalan ini, kau tidak hanya memanggil cinta, tetapi juga roh-roh yang tidak bisa kau kendalikan. Sekarang, Siti berada dalam cengkeraman kekuatan yang sangat besar. Jika kau tidak melepaskannya, semuanya akan hancur." Kartono merasakan hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa Pak Suto benar. Ia harus melepaskan Siti, tetapi perasaan cinta yang menguasai dirinya membuatnya sulit untuk melakukan itu. "Apa yang harus aku lakukan?"
Pak Suto?" tanya Kartono dengan suara putus asa. Pak Suto menatapnya dengan tajam dan berkata, "Kau harus melakukan sesuatu yang sangat sulit. Melepaskan cinta itu bukanlah perkara mudah. Tetapi, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Siti dan dirimu sendiri adalah dengan menghentikan pengaruh jahat yang menguasai kalian berdua." Keputusan yang dihadapi Kartono semakin berat. Ia merasa seolah-olah ia berada di persimpangan jalan yang tak terhindarkan. Di satu sisi, ada cinta yang membara untuk Siti, yang membuatnya enggan untuk melepaskan gadis itu. Di sisi lain, ada kebenaran yang pahit, bahwa jika ia terus mempertahankan perasaannya, ia dan Siti akan terperangkap dalam kekuatan gelap yang tak bisa dikendalikan. Kartono merasa sangat bingung, tetapi setelah merenung lama, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Pak Suto. Ia harus melepaskan Siti, walaupun itu berarti mengorbankan perasaannya. Keesokan harinya, ia pergi menemui Siti, memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal. Ketika ia sampai di rumah Siti, ia melihat gadis itu duduk di teras, matanya kosong dan wajahnya tampak sangat lelah. Kartono mendekatinya dengan hati yang berat. "Siti, aku harus pergi. Aku harus melepaskanmu," kata Kartono dengan suara terbata-bata. Siti menatapnya dengan tatapan kosong, seperti sudah tidak peduli lagi. "Aku tahu, Kartono. Aku tidak bisa lagi menjadi diriku sendiri. Aku takut," jawab Siti dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Kartono merasakan hatinya pecah, tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Ia berbalik dan berjalan pergi, merasa seperti ada sesuatu yang sangat berat yang tertinggal di hatinya. Namun, meskipun ia merasa kehilangan, ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Siti, meskipun itu berarti kehilangan cinta yang begitu dalam. Kartono tidak tahu apa yang terjadi pada Siti setelah ia meninggalkannya. Namun, hatinya merasa lebih ringan, meskipun penuh dengan kesedihan. Ia kembali ke rumahnya dan meletakkan jimat yang telah memberinya banyak masalah itu ke dalam sebuah kotak kayu kecil, kemudian menutupnya rapat-rapat. Ia merasa bahwa ia harus menanggalkan semua yang mengikatnya pada kekuatan gelap itu. Beberapa hari kemudian, berita tentang Siti yang tiba-tiba menghilang dari desa mulai terdengar. Kartono merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa ini adalah harga yang harus dibayar. Ia berharap Siti akan menemukan jalan keluarnya, dan semoga suatu hari nanti mereka bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik, tanpa kekuatan jahat yang menguasai mereka. Di dalam hatinya, Kartono berdoa agar Siti bisa menemukan kedamaian, dan ia sendiri bisa melanjutkan hidupnya dengan hati yang lebih tenang. Keputusan untuk melepaskan cinta itu adalah keputusan yang sangat sulit, tetapi ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kisah yang penuh dengan kegelapan. Waktu berlalu, dan meskipun Kartono merasa sedikit lebih tenang, hatinya tetap dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Ia mencoba kembali menjalani kehidupan normal, bekerja di ladang dan berinteraksi dengan warga desa, namun ada rasa kehilangan yang tak bisa ia hindari. Setiap kali ia mendengar nama Siti, ada perasaan pahit yang muncul, mengingat betapa dalam cintanya pada gadis itu. Tetapi Kartono tahu, meskipun ia merindukan Siti, ia tidak bisa kembali ke jalan yang telah membawa mereka berdua ke dalam kegelapan. Ia mulai menerima kenyataan bahwa kadang-kadang cinta tidak selalu berakhir bahagia, dan kita harus melepaskan orang yang kita cintai demi kebaikan mereka. Pada suatu sore, setelah bekerja di ladang, Kartono duduk di beranda rumahnya, memandang matahari yang perlahan tenggelam di balik pegunungan. Ia merasa ada kedamaian yang mulai hadir dalam dirinya, meskipun rasa kehilangan itu tetap ada. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi.
Saat ia duduk seorang diri, Kartono merasa ada kehadiran yang tak terlihat di sekitar rumahnya. Suara langkah kaki yang tak jelas asalnya, dan hembusan angin yang tiba-tiba menjadi kencang. Hati Kartono kembali berdebar. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok wanita dengan pakaian putih yang tampak familiar, Siti. Namun, wajahnya pucat dan matanya kosong, seperti wajah orang yang sudah kehilangan jiwa. Kartono merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Siti berjalan perlahan ke arahnya, tanpa mengeluarkan suara. Setiap langkahnya terasa seperti bayangan yang semakin mendekat. "Siti, apa yang terjadi?" Kartono berteriak dengan suara gemetar, namun Siti hanya diam, matanya menatap kosong, seolah tidak mengenali dirinya. Ketika Siti semakin dekat, Kartono merasakan hawa dingin yang sangat mencekam. Ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya, seolah-olah ia berada di dunia lain. Ia merasa seakan ada kekuatan jahat yang menguasai Siti, dan itu sangat nyata. Kartono mulai mundur, langkahnya terasa berat, tetapi ia tidak bisa melarikan diri. Ia merasa terjebak dalam sebuah pertemuan yang tidak bisa dihindari. Di hadapannya, Siti berhenti sejenak, lalu mengeluarkan suara yang begitu pelan, "Kartono, maafkan aku." Suara itu terdengar sangat jauh, hampir tidak nyata. Namun, Kartono tahu bahwa itu adalah suara Siti yang sebenarnya, yang tertahan di dalam diri tubuh yang terkontaminasi oleh kekuatan gelap. Tanpa sadar, air mata Kartono mulai mengalir. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah apapun lagi. "Siti, aku sudah berusaha, aku sudah melepaskanmu, tetapi kenapa kau masih datang kepadaku seperti ini?" kata Kartono dengan suara penuh kepedihan. Siti tetap diam, namun matanya yang kosong seolah mengandung ribuan kata yang tidak bisa terucapkan. Tiba-tiba, di belakang Siti, Kartono melihat bayangan gelap yang bergerak cepat, sebuah sosok yang sangat besar dengan mata merah menyala. Kartono merasa tubuhnya hampir tersedot oleh kekuatan yang sangat kuat. Sosok itu muncul dengan tatapan mengerikan, seolah-olah ingin menghisap seluruh kehidupannya. Kartono merasakan tubuhnya semakin lemah, hampir tidak mampu bertahan. Sosok itu mendekat, dan Kartono bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bayangan itu berhenti di belakang Siti, yang masih terdiam tanpa ekspresi. "Pergilah, Kartono." Suara itu terdengar dari balik bayangan gelap, suara yang bukan berasal dari Siti, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih jahat. Kartono tahu, saat itu, ia berada dalam bahaya yang sangat besar. Ia harus segera pergi, atau ia akan menjadi bagian dari dunia gelap itu selamanya. Dengan sisa kekuatannya, Kartono berlari, meskipun tubuhnya terasa lemas dan hampir tak bertenaga. Ia tidak pernah melihat Siti lagi setelah itu. Kartono melarikan diri jauh dari desa, mencari perlindungan dari kekuatan jahat yang seolah-olah terus mengejarnya. Setiap kali ia menoleh, ia melihat bayangan Siti yang semakin jauh, namun ia merasa semakin dekat dengan bayangan itu. Kartono tahu bahwa ia harus meninggalkan semua yang ia kenal, pergi jauh dari tempat itu dan meninggalkan semua yang ada di dalamnya. Ketika ia tiba di kota terdekat, ia memutuskan untuk mengubah hidupnya sepenuhnya. Ia tidak akan kembali lagi ke desa itu, dan ia akan berusaha melupakan Siti serta semua kejadian yang telah mengubah hidupnya selamanya. Beberapa tahun berlalu setelah peristiwa itu, dan Kartono hidup dalam ketenangan yang baru. Ia memulai hidup baru, jauh dari desa dan semua kenangan kelam itu. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, Siti. Setiap kali ia menatap langit malam yang gelap,
bayangan wajah Siti yang kosong selalu muncul dalam pikirannya. Ia merasa bahwa meskipun ia telah meninggalkan desa, Siti masih berada di sana, terperangkap dalam dunia yang gelap, terjebak dalam kekuatan yang tak bisa dihindari. Suatu malam, ketika Kartono sedang merenung di luar rumahnya, ia mendengar suara langkah kaki yang familiar, sangat dekat. Ia menoleh dan melihat seorang wanita berdiri di hadapannya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan pakaian putih yang dikenakannya tampak seperti milik Siti. "Siti," suara Kartono bergetar, namun wanita itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seperti tidak mengenalinya. Kartono merasa tubuhnya kembali lemas, seolah seluruh tenaganya terkuras habis. Sosok itu mengulurkan tangannya, dan Kartono merasakan hawa dingin yang sangat mencekam. Tanpa sadar, ia melangkah mundur, tetapi langkahnya semakin berat. Siti mengeluarkan suara pelan, "Aku sudah terperangkap, Kartono. Tolong aku." Kartono merasakan hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali lagi. Semua yang telah terjadi, semua keputusan yang telah ia buat, tidak bisa diputar kembali. "Aku tidak bisa membantu kamu, Siti. Maafkan aku," kata Kartono dengan suara penuh penyesalan. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan pergi, meninggalkan Siti di malam yang gelap. Kartono tahu bahwa ia harus tetap maju, meskipun perasaan sakit itu akan selalu ada dalam dirinya. Saat ia berjalan menjauh, langkahnya terasa lebih ringan, meskipun kesedihan itu tetap menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa kisah mereka sudah berakhir, tetapi kenangan itu akan tetap hidup selamanya, sebagai pengingat bahwa cinta, meskipun kuat dan dalam, tidak selalu cukup untuk mengalahkan kekuatan yang lebih besar.